Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan Nani. Oke, hari ini kita mau bahas tentang pernah nggak sih ibu itu ngalamin yang namanya bayi itu terbangun pas di malam hari gitu kan. Nah, itu kenapa sih si bayi ini bisa bangun? Apa penyebabnya nih? So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk yang baru mampir di channel ini, yang belum subscribe dulu ya. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan Nani ini. Makasih banyak. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Ada masanya ketika kita itu mengalami bayi yang sering terbangun pas di malam hari. Kalau hal ini terus-menerus terjadi, ibu dan ayah pastinya akan sulit tidur nih. Jadi jatuhnya begadang deh. Nah, oleh karena itu, penting nih untuk mengetahui penyebab si bayi ini terbangun pas di malam hari, agar ibu dan ayah bisa mengatasinya. Biasanya bayi-bayi yang terutama bayi yang baru lahir tuh biasanya dia tuh tidurnya nyenyak banget tuh pas siang. Nah, pas malamnya dia tuh sering bangun nih. Bayi itu akan mulai memiliki pola tidur yang teratur dengan durasi yang panjang gitu pas malam hari tanpa terganggu. Itu biasanya saat memasuki usia 5-6 bulan. Jadi ketika usianya masih di bawah 5-6 bulan, itu biasanya ya sering gitu ya dia tuh bangun gitu loh pas malam hari. Walau kadang dia tuh pas bangun itu nggak nangis nih pas di malam hari, tapi perlu dapat perhatian juga dari kita nih. Jadi penting nih untuk si ibu dan ayah tahu apa sih penyebab dari si bayi ini terbangun pada malam hari. Penyebab yang pertama itu adalah lapar. Salah satu tanda bahwa bayi ini itu lapar adalah terbangun ketika si dede itu sedang tidur. Malahan kalau si bayi itu udah sampai menangis, itu sebenarnya adalah tanda bahwa bayi itu udah bener-bener lapar gitu loh. Udah sangat lapar. Ketika rasa laparnya itu masih ringan, bayi akan terbangun dan menunjukkan tanda lain. Misalnya kayak menghisap tangannya atau mencoba meraih payudara ibu. Umumnya, bayi yang hanya diberikan ASI itu memang akan lebih mudah lapar gitu loh dibanding bayi yang minum susu formula. Alasannya karena ASI itu lebih mudah untuk dicerna sehingga lambung bayi akan lebih cepat kosong dan minta diisi kembali. Nah, menyusui pada malam hari itu penting juga loh ibu-ibu. Jadi prolaktin itu adalah hormon utama dalam pengeluaran ASI yang diproduksi kelenjar hipofisis di otak. Nah, hormon ini itu lebih banyak dihasilkan pada malam hari. Kalau kita lebih sering menyusui kayak di sepertiga malam gitu, itu bisa membantu meningkatkan dan menjaga pasokan ASI. Jadi secara alami tubuh ibu itu memberi tanda bahwa prolaktin itu memang paling tinggi jumlahnya di malam hari. Nah, mengosongkan payudara setidaknya setiap 2-3 jam termasuk malam hari itu sangat penting untuk menghasilkan pasokan ASI yang banyak dan menjaga agar prolaktin tetap terstimulasi. Makanya bayi kita itu pinter loh sebenarnya ibu. Dia tuh tahu kalau pas malam tuh produksi ASI kita itu lagi banyak. Makanya dia bangun buat nenen gitu loh. Karena kan tahu payudaranya lagi penuh nih. Payudaranya lagi banyak ASInya nih. Bangun mau nenen. Dan yang pastinya dia juga lapar sih. Penyebab yang kedua itu bisa jadi si bayi ini kedinginan. Saat merasa kedinginan, bayi yang lagi terlelap tidur di malam hari bisa aja terbangun dan sulit untuk tidur lagi. Oleh karena itu, ibu perlu memperhatikan pengaturan suhu kamarnya agar si dede bayi ini nggak merasa kedinginan gitu. Kalau si dede bayi menangis, ibu bisa melakukan metode kangguru untuk menenangkannya. Jadi metode kangguru itu kayak gini ya. Nah, ini biasanya ibu bisa mendekapnya itu ke badan ibu, langsung ya ke badan, terus kayak digendong mengelilingi bayi itu gitu loh, menutupi bayi itu. Pokoknya sebisa mungkin tuh bayinya tuh bener-bener ngedekep di badan kita. Jadi bayinya itu kayak dipakein baju gitu kan. Ibunya juga nggak pakai BH gitu, nggak pakai bra. Jadi skin to skin gitu. Jadi kulit ketemu kulit. Jadi kulit bayi bertemu dengan kulit ibu. Nah, ini nggak cuma bisa dilakukan oleh ibu aja, tapi bisa juga dilakukan oleh ayahnya gitu. Jadi nggak hanya si ibu, tapi si ayah juga bisa melakukan kontak skin to skin metode kangguru ini gitu. Jadi
pas udah bayinya ditempelin di dada ibu, terus dipakai kain misalnya, tapi yang enggak sampai kencang-kencang gitu, yang penting menempel gitu loh di dada ibu kayak gitu. Itu bisa juga untuk mengurangi rasa kedinginan bayi itu. Nah, kalau si kamar dedek bayi ini menggunakan AC, aturlah suhu AC sekitar 23 sampai 25 derajat Celcius. Setelah itu, pakaikan si dedek ini baju yang berbahan katun. Kalau perlu, ibu juga bisa menambah selimut tipis untuk bayinya. Ibu juga bisa mengatur fitur pengaturan waktu agar AC bisa menyala atau mati secara otomatis gitu pada jam tertentu. Kalau misalnya ibu nggak menggunakan AC, misalnya menggunakan kipas, itu jangan langsung menyorot ke dedek bayinya ya. Jadi kayak ke arah mana gitu, ke arah yang selain ke dedek bayinya itu. Jadi jangan langsung ke arah bayinya tuh, karena itu resiko mengalami kedinginan. Nah, penyebab yang ketiga itu adalah popoknya penuh. Jangankan bayi, kita pasti akan nggak ngerasa nyaman banget kalau kita tuh harus tidur dalam keadaan basah gitu loh, ya kan? Jadi wajar kalau bayi terbangun nih dan menangis saat popoknya penuh, apalagi kalau spray kasurnya tuh juga jadi basah. Nah, oleh karena itu penting bagi ibu untuk mengecek popok si bayi secara berkala gitu, khususnya kalau si bayi ini sering menyusu setiap 2-3 jam sekali. Popok penuh ini maksudnya itu ya, pipisnya tuh udah banyak atau dia malah lagi makanya harus diganti. Jadi dia tuh nggak nyaman gitu loh, pipis udah banyak nih, ada yang lagi, aduh mama gitu. Nah, yang keempat, siklus tidur yang belum teratur. Gak semua bayi itu siklusnya teratur ya tidurnya, terutama yang bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu umumnya belum bisa mengenal perbedaan antara pagi dan malam, sehingga mereka bisa aja terbangun di malam hari tanpa alasan tertentu dan bisa baru tidur lagi di pagi harinya. Hal ini tentu bisa bikin ibu kewalahan ya, jadi begadang terus gitu loh, karena jam tidur ibu yang bertolak belakang sama si dede bayinya. Karena emang bayi itu biasanya akan tidur teratur itu ketika bayi itu udah berusia 5-6 bulan gitu. Jadi kalau misalnya masih di bawah itu emang biasanya belum teratur. Nah, oleh karena itu penting bagi ibu untuk mengenalkan perbedaan waktu pada si dede bayi dengan melakukan beberapa aktivitas rutin sebelum tidur. Misalnya kayak matiin lampu, menyusui, atau menyanyikan lagu. Jadi kalau misalnya siang, misalnya lampunya jadi matiin gitu kan. Nah, pas sudah malam lampunya dimatiin. Bilang, dede waktunya kita bobo. Itu biasanya sih rutin gitu loh untuk melakukan aktivitas itu gitu pada kayak ya 3 bulanan ya, 2-3 bulan itu kita udah agak melatih bayi untuk mengenalkan ini pagi loh, ini malam loh, malam waktunya kita bobo yuk gitu misalnya. Jadi ibu bisa melatih merutinin gitu loh, misalnya udah mendekati umur 5-6 bulan itu. Dan penyebab yang kelima itu bisa aja si bayi itu lagi sakit. Ketika merasa nggak nyaman dengan kondisi tubuhnya, misalnya karena sedang sakit, tumbuh gigi, atau demam, setelah imunisasi, bayi bisa aja terbangun pas malam hari dan menjadi rewel. Ini adalah hal yang normal terjadi pada bayi. Tapi, penting bagi ibu untuk mengetahui penyebab sakit yang dialami si bayi ini, agar si bayi bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, jadi ibu udah tahu dong ya, itu penyebabnya si bayi itu suka terbangun pas malam hari. Jadi, ibu nggak bingung lagi nih, pas bayi itu bangun gitu loh pas malam-malam, ini kenapa ya dedenya gitu kan. Nah, ibu bisa mengecek nih, apa dia emang lapar, atau emang popoknya penuh, atau dia tuh kedinginan, atau malah lagi sakit gitu kan. Jadi ibu bisa lebih tahu gitu loh apa yang harus ibu lakukan. Nah, untuk mensiasati nih, kalau pas bayi itu masih suka bangun pas malam, itu kalau bisa, kalau pas dedeknya tuh lagi bobo, lagi tidur, ibu juga tidur nih, ibu juga istirahat gitu loh. Jadi pas malamnya itu bayi itu bangun, ibu juga udah fresh juga gitu loh, jadi ibunya juga udah nggak ngantuk banget gitu. Oke ibu-ibu, itu tadi adalah penyebab si bayi itu sering bangun ketika malam hari. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya buat kalian yang baru mampir ke channel ini, yang baru gabung, yang belum subscribe dulu dong, klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bini.
Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like ya. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton video aku kali ini. Nonton juga video aku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.